Burung pun kau perhatikan, dan tanganmu menjagaku. Dari ujung dunia sampai lubuk hatiku, rahmat dan kuasa-Mu nyata. Kau telah memilihku Tuhan, dan malaikat pun tahu. Burung pun kau perhatikan, dan tanganmu menjagaku. Dari ujung dunia sampai lubuk hatiku, rahmat dan kuasa-Mu nyata. Kau telah memilihku Tuhan, dan malaikat pun tahu. Untuk kemuliaan menjadi saksi-Mu, penuh kasih anugerah-Mu. Dan ku berlari padamu, kepada firman-Mu, bukan kuat, bukan gagah, namun oleh Roh Kudus. Dan ku kan berlomba sampai ku pandang wajah-Mu, dan ku hidup dalam kasih-Mu yang mulia. Haleluya. Burung pun kau perhatikan, dan tanganmu menjagaku. Burung pun kau perhatikan, dan tanganmu menjagaku. Dari ujung dunia sampai lubuk hatiku, rahmat dan kuasa-Mu nyata. Kau telah memilihku Tuhan, dan malaikat pun tahu. Untuk kemuliaan menjadi saksi-Mu, penuh kasih anugerah-Mu. Dan ku berlari padamu, kepada firman-Mu, bukan kuat, bukan gagah, namun oleh Roh Kudus. Dan ku kan berlomba sampai ku pandang wajah-Mu, dan ku hidup dalam kasih-Mu yang mulia. Haleluya, haleluya. Burung pun kau perhatikan, dan tanganmu menjagaku. Dari ujung dunia sampai lubuk hatiku, rahmat dan kuasa-Mu nyata. Kau telah memilihku Tuhan, dan malaikat pun tahu. Untuk kemuliaan menjadi saksi-Mu, penuh kasih anugerah-Mu. Dan ku berlari padamu, kepada firman-Mu, bukan kuat, bukan gagah, namun oleh Roh Kudus. Dan ku kan berlomba sampai ku pandang wajah-Mu, dan ku hidup dalam kasih-Mu yang mulia. Haleluya. Shalom, selamat pagi saudara-saudara terkasih di dalam Yesus Kristus Tuhan. Terpuji-pujilah Bapa Yahweh, Yeshua HaMashiach, Elohim, firman yang hidup, yang menopang segala makhluk. Jika kita boleh hidup, bernapas sampai pada hari ini, itu semua oleh karena kasih Bapa, anugerah Bapa, firman-Nya, bukan karena kekuatan atau gagah kita, saudara terkasih. Sebab itu layaklah kita selalu mengucap syukur, layaklah kita menaikkan syukur kita dengan menaikkan pujian, mazmur kita. Tinggikan namanya, agungkan namanya, sebab Ia Allah yang mengasihi kita, yang memelihara kehidupan kita, yang memenuhi segala keperluan kebutuhan kita menurut kekayaan dan kemuliaan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Sebab itu saudara terkasih, apapun keadaan kita selalu bersyukur. Saudara terkasih, inilah kehendak Allah, kita bersuka cita di dalam Allah.
bertekun di dalam doa, dan sabar di dalam kesesakan. Dan nyatakanlah keinginan kita di dalam doa dengan ucapan syukur. Saudara terkasih, jangan kita dalam keadaan kita bersungut-sungut, kita mempersalahkan, tetapi naikkanlah syukur bagi kemuliaan Allah di tempat yang maha tinggi. Saudara terkasih, pada hari ini saya mau berbagi firman agar kita bertumbuh dalam pengenalan, dalam hikmat, bersukacita kita dalam pengharapan kita dalam Yesus Kristus Tuhan. Saudara terkasih, saya akan membagi firman yaitu yang tertulis di 1 Yohanes 3, di mana firman Tuhan berkata, saudara terkasih, lihatlah betapa besar kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah, dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu, dunia tidak mengenal kita sebab dunia tidak mengenal Dia. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia, sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya menyucikan diri sama seperti Dia yang adalah suci. Saudara terkasih, itulah firman Tuhan. Saudara terkasih, betapa kasih karunia Allah bagi kita sungguh besar. Kita dijadikan anaknya. Saudara terkasih, kitalah anak-anak Allah yang diperanakkan bukan dari darah dan daging, tetapi oleh firman Tuhan. Saudara terkasih, sebab itu saudara terkasih, dunia tidak mengenal kita, sebab dunia pun tidak mengenal Allah. Saudara terkasih, memang kita anak-anak Allah, tetapi kita belum nyata keadaan kita. Saudara terkasih, sebab itu jika Yesus Kristus Tuhan menyatakan dirinya bersama malaikat-malaikatnya dalam kemuliaan, dalam kekudusan, kita pun akan menyatakan diri kelak, dan kita menjadi serupa dengan Yesus Kristus Tuhan. Dan setiap orang yang menaruh pengharapan itu menyucikan, menguduskan dirinya. Saudara terkasih, sebab Yesus Kristus Tuhan itu adalah suci dan kudus. Saudara terkasih, sebab barang siapa yang berbuat dosa, ia melanggar hukum Allah. Ia berbuat dosa, ia tidak mengenal Allah. Tetapi Yesus Kristus Tuhan datang untuk menghapuskan dosa manusia. Ia tidak berdosa. Saudara terkasih, sebab itu barang siapa yang tinggal di dalam Dia, yang tinggal di dalam Yesus Kristus Tuhan, ia tidak berbuat dosa lagi. Saudara terkasih, sebab itulah kita, Yesus Kristus Tuhan datang ke dunia untuk menelanjangi perbuatan dosa yang diperbuat oleh iblis. Saudara terkasih, sebab barang siapa yang berbuat dosa, yang selalu berbuat dosa, ia tidak mengenal Allah, tetapi ia adalah anak-anak iblis. Sebab dari semulanya iblis adalah sang pendusta. Saudara terkasih, tidak ada kebenaran di dalam dirinya. Saudara terkasih, sebab itu saudara terkasih, kita yang menaruh pengharapan di mana Yesus Kristus Tuhan menyatakan diri, kita pun menyatakan diri menjadi serupa dengan Yesus Kristus Tuhan. Kita menyucikan diri. Saudara terkasih, sebab Yesus Kristus Tuhan itu adalah suci. Sebab firman Tuhan, kuduslah kamu, sebab aku yang memanggil kamu adalah kudus. Saudara terkasih, sebab itu mari kita di akhir zaman ini
Hiduplah di dalam kebenaran, hidup di dalam kebaikan, hidup di dalam kasih. Sebab barang siapa yang berbuat kebenaran, hidup di dalam kasih, ia dari Allah, ia mengenal Allah. Tetapi barang siapa yang berbuat kejahatan, berbuat dosa, ia tidak mengenal Allah. Ia tidak lahir dari Allah, tetapi iblislah yang menjadi bapanya. Sebab dari semula iblis adalah bapa dari segala pendusta. Sebab itu jika kita hidup di dalam Dia dan kita berkata hidup kita ada di dalam Dia, di dalam firman-Nya, maka kasih kita sempurna, saudara terkasih, dan kita tidak akan berbuat dosa lagi. Sebab di dalam Yesus Kristus tidak pernah berbuat dosa, saudara terkasih. Sehingga kita yang hidup di dalam Dia, kita harus menyucikan, menguduskan diri kita. Agar kita hidup tidak berbuat dosa lagi, kita harus hidup di dalam firman Tuhan, hidup di dalam kasih. Barang siapa yang hidup di dalam kasih, ia berasal dari Allah, ia lahir daripada Allah, saudara terkasih. Tetapi barang siapa yang berbuat dosa, ia bukan lahir dari Allah, ia tidak mengenal Allah, tetapi iblislah bapanya, saudara terkasih. Sebab iblis adalah bapa dari segala pendusta dari mulanya. Kiranya biarlah di akhir zaman ini kita hidup di dalam pengharapan dalam Yesus Kristus Tuhan, di mana kita sebagai anak-anak Allah kelak akan menyatakan diri. Ketika Yesus Kristus menyatakan diri, kita akan melihat kemuliaan Allah, kemuliaan Yesus Kristus bersama malaikat-malaikatnya, dan kita menyatakan diri dan kita serupa dengan Yesus Kristus Tuhan. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu menyucikan, menguduskan dirinya, saudara terkasih, dengan firman Tuhan, hidup di dalam firman Tuhan, hidup di dalam firman Tuhan, maka kasih Allah sempurna di dalam kita. Dan kita yang berkata kita ada di dalam Dia, kita harus sama seperti Yesus hidup, saudara terkasih. Sebab itu mari kita bersukacita, bersukacitalah di dalam Tuhan, bersukacitalah di dalam Allah, di dalam Yesus Kristus Tuhan. Dan biarlah kasih, anugerah, rahmat, damai sejahtera di dalam Yesus Kristus Tuhan berlimpah-limpah bagi kita. Dan semoga kita terpelihara tubuh, jiwa, roh kita dalam keadaan sehat-sehat saja, saudara terkasih, oleh karena pemeliharaan Allah, oleh karena iman kita yang kita beroleh kehidupan yang kekal, di mana Yesus Kristus Tuhan menyatakan dirinya. Sampai di sinilah firman Tuhan. Kiranya anugerah, berkat, damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih yang sempurna dari Yesus Kristus Tuhan dalam pernyataan dalam kuat kuasa roh menyertai kita hari ini, esok sampai selamanya. Shalom.